empat top poin yang dia sampaikan, ya. Kenapa kita bisa untuk selalu tetap naik dan tidak pernah turun? Karena ini firman Tuhan, saudara. Untuk saudara dan saya setiap hari tidak perlu mengalami kemerosotan. Yes, di dalam kehidupan kita ada pencobaan, di dalam kehidupan kita ada struggle, tetapi kita tidak perlu untuk mengalami penurunan ataupun kehidupan yang menurun. Untuk kehidupan kita akan tetap naik, saudara. Amin. Yang pertama apa, saudara? Tuhan memberikan untuk mungkin kita seperti bejana yang diisi air. Mungkin air kita penuh. Mungkin Tuhan menggoncangkan kita, ya, sehingga mungkin ada suatu spill little bit mungkin, ya, sehingga kita membutuhkan terus izinkan Tuhan kalau Tuhan membentuk kita. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua apa yang dikatakan oleh Jeffrey? Ya, ingat akan kisah, ya, di mana seorang janda yang diberikan anugerah oleh Tuhan, minyak yang berlimpah-limpah, dia membawa tempayan-tempayan, ya, tempayan-tempayan milik tetangganya untuk diisikan. Kalau kita menuangkan kepada tetangga kita, maka itu bejana kita akan makin sedikit, maka itu Tuhan akan fill akan bejana kita lebih lagi. Tetapi kalau kita merasa puas, maka dari itu bejana kita tidak akan terisi, bahkan kehidupan kita makin hari akan makin merosot. Yang ketiga, saudara, apa, saudara? Yang ketiga, yang ketiga yaitu maximize your potential. Maximize potensi kita. Yang keempat, enlarge. Katakan enlarge. Kita lakukan secara maksimum, ya. Kita ini, saudara, sering kali kita pikir bahwa bejana kita ini kecil, ternyata sebenarnya bejana kita ini besar sekali. Yang saudara dan saya punya, yang Tuhan create di dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang luar biasa. Saudara never realize bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan sama-sama, luar biasa. Amin. That's why saudara dan saya mempunyai kapasitas yang luar biasa. Maka itu jangan kita merasa enough. Jangan kita merasa enough. Maximize kita punya kehidupan kita, potensi kita maximizekan. Maka dari itu kita akan merasa bahwa, ya, Tuhan akan memberikan lebih. Dan saudara, bejana saudara ternyata bejana seperti karet, saudara, yang bisa dilebarkan. Amin. Yang saudara punyai, saudara bisa enlarge. Yang saudara punyai itu bisa dikembangkan, saudara. Bisa berkembang. Nah, saudara, hari ini apakah saudara ready untuk mengembangkan lebih lagi? Setiap hari di dalam kehidupan kita, setiap saat kita datang menghampiri akan Tuhan, hari Minggu pada saat kita menghampiri akan Tuhan, apakah saudara mau menyediakan bejana yang siap untuk diisi oleh Tuhan? Thomas Jefferson mengatakan, saudara, bahwa the Bible make the best people in the world. Dia katakan, Thomas Jefferson yang kita kenal, ya, bahwa mengatakan the Bible, dia percaya akan firman Tuhan. Maka itu dia mengatakan the Bible makes the best people in the world. Maka itu saudara dan saya yang percaya akan firman Tuhan, yang mau menyelami akan firman Tuhan, mau menerima akan firman Tuhan, mau menjalankan akan firman Tuhan, saudara akan menjadi the best people in the world. Amin. Saudara akan menjadi orang-orang yang terbaik di dunia ini. Haleluya. Hari ini, saudara, saya ingin, karena hari ini adalah perjamuan kudus, saya ingin untuk kita mengenang bersama-sama akan perjamuan kudus. Firman Tuhan ini berhubungan dengan perjamuan kudus yang kita akan ambil hari ini. Maka itu buka bersama-sama di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. 1
1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Kalau saudara sudah menemukan, katakan amin. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dikatakan sekali lagi, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan mengingatkan kepada kita, di dalam setiap kita mengambil perjamuan kudus, selain kita mengingat akan kasih daripada Tuhan, di dalam kasih daripada Tuhan ada sesuatu yang sangat perlu untuk saudara dan saya boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, sebagaimana kita boleh belajar bersama-sama, hanya ada 2 hukum yang terutama, yaitu hukum mengasihi akan Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akan akal budi, akan kekuatan kita mengasihi akan Tuhan. Yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Sesuatu pada saat kita mengenal akan perjamuan kudus, di mana kita memperingati akan pengorbanan daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita, saya ingin membawa akan firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam hal kasih, yaitu memberi kasih untuk menerima kasih. Memberi kasih, yang saya berikan judul, memberi kasih untuk menerima kasih. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab 1 Yohanes, 1 John, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, and then 16, 16, lalu ayat 19 sampai ayat yang ke-21, ayat yang 7 sampai ayat yang ke-10 lebih dahulu. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Oleh apa? Oleh kasih. Ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita mengenal Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat yang ke-21. Dan perintah ini
kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi akan saudaranya. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami berdoa Tuhan, kami menerima akan firman-Mu. Bapa, Engkau berbicara di dalam hal kasih hari ini. Bapa, biarlah Engkau Tuhan, oh Tuhan, yang mengerjakan akan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, di dalam kami mengambil akan perjamuan kudus, kami tidak hanya mengenal akan kasih-Mu, tapi kami boleh mengenal akan perintah-Mu, yaitu kami untuk mengasihi akan sesama kami ya Bapa. Oh Tuhan, di mana Tuhan Engkau Tuhan yang telah mengasihi kami, sehingga kami harus juga mengasihi akan saudara-saudara kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini hanya bagi Engkau. Amin. Saudara, ada suatu ilustrasi di mana di dalam sesuatu kebun binatang, di mana seorang melihat, saudara, di dalam kebun binatang yang kecil, ada seorang yang melihat sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, wow, luar biasa sekali. Seekor singa bersama-sama dengan kera, dia berada di dalam satu kandang, dia katakan. Lalu dia bertanya kepada penjaga kebun binatang, Pak, luar biasa sekali Pak. Ada seekor singa ya, yang mana Bapak taruh secara luar biasa, bisa hidup bersama-sama dengan kera, dia katakan. Dan Bapak ini, penjaga kebun binatang ini mengatakan, ya, nah, kalau singa ini suatu saat bertindak seperti singa, maka dari itu saya harus replace another kera, dia katakan, another monkey. Saudara pikirkan sejenak akan hal ini. Maksudnya pada saat singa bertindak sebagai singa, maka dari itu perlu ditambahkan akan kera yang lain. Jadi setiap saat bukan kandang itu berada seperti yang semestinya setiap saat, yaitu singa yang sama dan kera yang sama. Tetapi setiap saat, pada saat singa itu bertindak seperti singa, dan dia harus replace another kera. Another monkey ada di dalam kandang itu, saudara. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi, tapi saudara renungkan bersama-sama. Karena saya ingin untuk kita mempelajarinya, dan kita ingin bersama-sama untuk kita bisa melihat akan hal ini. Kenapa? Sesuatu yang baru yang diberikan. Karena singa itu bertindak seperti singa. Kehidupan seperti singa yang di mana hidup di dalam masa lalunya, hidup di dalam sesuatu kebiasaannya. Nah, saudara, di dalam kitab Yakobus, kalau saudara buka bersama-sama di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-8 katakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. You are doing right. Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-11 menuliskan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Yohanes mengatakan kita harus saling mengasihi. Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 menyatakan, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dia katakan, his fellow man has fulfilled the law. Yohanes mengatakan, Paulus mengatakan, memenuhi akan hukum Taurat. Kalau kita ini saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi. Paulus mengatakan, Petrus mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan tentunya Tuhan Yesus juga berfirman di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita saudara menjadi penuh. Yesus katakan, ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau kita memperhatikan saudara, ada suatu pattern, ada sesuatu perkataan yang disebutkan terus-menerus oleh hamba-hamba Tuhan yang dikatakan oleh Yakobus. Yakobus berfirman untuk kita mengasihi, yang mengatakan bahwa Yohanes juga mengatakan untuk kita harus saling mengasihi. Paulus mengatakan janganlah kamu berutang apa-apa ya kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Petrus mengatakan bahwa kita, setiap daripada kita juga harus saling mengasihi. Dan juga Tuhan Yesus berkata kita harus saling mengasihi. Sesuatu yang terus-menerus dikatakan. Kenapa? Mungkin saudara bertanya, kenapa perkataan ini dikatakan terus-menerus? Kenapa firman Tuhan berbicara kepada setiap daripada kita? Kenapa firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi? Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Selain seperti apa yang saya katakan, bahwa itu adalah hukum yang utama bagi setiap orang percaya. Tetapi ada sesuatu, kenapa firman itu berbicara saling mengasihi, untuk saudara dan saya saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya menyampaikan akan firman Tuhan ini bukan berarti gereja di sini tidak mengasihi satu dengan yang lain. Bukan saya menyatakan akan firman ini karena ada sesuatu pertengkaran di dalam gereja kita, enggak saudara. Saya bersyukur dengan gereja di sini karena tidak ada pertentangan satu dengan yang lain, tidak ada sesuatu permusuhan satu dengan yang lain. Tetapi saya mau, karena firman Tuhan juga mengatakan secara berulang-ulang kali dikatakan di dalam firman Tuhan. Yohanes mengutip tentang kasih, berfirman tentang kasih, menyampaikan firman tentang kasih. Petrus menyampaikan firman tentang kasih, di mana Yohanes menyampaikan firman tentang kasih. Dan juga Yesus sendiri menyampaikan firman tentang kasih. Selain dia sendiri melakukan akan hal kasih itu untuk saudara dan saya. Tetapi memang setiap daripada kita perlu, setiap daripada saudara dan saya perlu untuk mendengar akan berita akan untuk saling mengasihi lebih lagi. Karena kalau kita memperhatikan apa yang kita baca, yang kita baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat yang saudara dan saya baca. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, bahwa kasih itu bukanlah sesuatu yang natural. Kasih itu bukan sesuatu yang alami yang saudara dan saya punyai. Saudara dan saya tidak mempunyai kasih secara alami. Saudara dan saya bukan lahir langsung mempunyai kasih. Saudara dan saya ada sesuatu kehidupan. Mari saudara memperhatikan akan anak-anak saudara. Meskipun mereka masih kecil, sulit sekali mereka untuk sharing apa yang mereka punya. Benar saudara? Mereka selfish. Anak yang masih kecil, mungkin daripada kehidupan saudara mengajarkan, ayo kamu harus share dengan adik kamu. Misalnya kita berkata demikian. Kita tidak pernah mengajarkan untuk selfish, tetapi selfish atau egois, ya, mementingkan akan diri sendiri. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita melihat bahwa mereka di dalam masa kecil mereka sudah mementingkan akan diri sendiri. Meskipun mungkin saudara yang memberi, saudara yang menghadiahin mungkin candy kepada mereka. Tetapi coba pada saat saudara meminta kembali, papa minta dong, satu dong, ya. Seringkali dari mereka, no daddy, no daddy. Seringkali tidak mengizinkan. Karena apa? Karena dia tidak melihat akan kasih. Yang dia lihat yaitu dirinya sendiri.
yang dia lihat yaitu dirinya sendiri. Maka dari itu saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita tidak secara alami saudara mempunyai kasih. That's why kalau saya melihat akan firman Tuhan dikatakan secara berulang-ulang. Dikatakan secara ulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita ini ingat. Di dalam kehidupan kita, saudara dan saya perlu untuk selalu mengingat. Untuk perlu selalu diingatkan. Untuk kita mempunyai akan kasih. Ada amin saudara. Maka dari itu, kita sebulan sekali saudara. Ada gereja yang lain seminggu sekali. Bukan hanya sekedar perjamuan kudusnya. Tetapi kita mengenal akan kasih daripada Allah. Dan biarlah kita juga mempraktekkan akan kasih. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Dan biarlah kita juga mengasihi akan yang lain. Kita mengasihi akan orang lain. Ada amin saudara. Kalau enggak saudara, maka dari itu kita akan kembali seperti Kolose pada kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Mungkin kita enggak perlu untuk membuka bersama-sama. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita dulu, manusia lama dulu, kita ini hidup di dalam keduniawian. Manusia lama kita dulu hidup dengan nafsu, hidup dengan keserakahan. Sesuatu di mana kita mementingkan akan diri sendiri. Itu kehidupan lama kita. Rasul Paulus di dalam kitab Kolose mengingatkan bahwa itu kehidupan kita dulu. Dahulu kita hidup di dalam keduniawian kita, di dalam keserakahan, di dalam nafsu kita. Kita mementingkan akan diri sendiri karena ada sesuatu nafsu jahat ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa mempunyai suatu kasih. Maka dari itu saudara, kalau kita tidak mengingat akan kasih, sehingga kita selalu boleh berjalan di dalam kasih, kita akan kembali